siapkan dulu bolpen sama bukunya. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi sama aku. Kita hari ini mau memberikan tips untuk mengukur berat badan ideal kamu. Siapa yang selama lockdown ini cuma kerjanya mengisi hari biasanya dengan nonton drakor, misalkan berepisode-episode, kemudian sambil nyemil, mungkin sambil makan yang kiranya kurang olahraga, ya kan? Nah, sekarang kita akan menghitung berat badan ideal kamu masih dalam range ideal atau sudah melebihi ideal atau malah kurang karena lockdown jadi malas-malesan, terus habis itu makannya juga lupa, jadi berat badannya kurang dari ideal. Nah, sebelum kita mulai untuk mengukur berat badan ideal kamu, alat yang wajib kamu punya adalah ballpoint, kemudian buku, kemudian kalau misalkan nggak ada buku boleh pakai kertas, terus sama kalkulator untuk menghitung, mempermudah kamu untuk menghitung. Oke, siapkan dulu bolpen sama bukunya. Nah, kita menghitung berat badan kamu itu ada beberapa versi rumus ya. Yang pertama itu 90% dari tinggi badan kamu dikurangi 100. Atau yang satunya adalah dari tinggi badan kamu dikurangi dengan 100, kemudian dikurangi atau dikurangi dari 10%-nya hasil dari pengurangan tadi. Itu prinsipnya sama saja. Jadi nggak ada beda. Cuman bedanya pakai yang 90% dari hasil pengurangan, yang satunya adalah hasil dari pengurangan tadi dikurangi 10%-nya. Itu sama saja. Oke, kamu enaknya pakai yang mana? Kita coba ke perhitungannya langsung aja. Kita pakai rumusnya pakai yang 90% dari tinggi badan dikurangi 100 atau yang tinggi badan dikurangi dengan 100 kemudian kalian kurangi 10%. Ini sama saja prinsipnya, tinggal kalian enaknya pakai yang atas atau yang bawah. Nah, ini digunakan pada laki-laki dengan tinggi badan di atas 160 cm dan kalau wanita di atas 150 cm. Bila tinggi badan kalian tidak sampai yang seperti ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Kalau nggak sampai sekian, kalian tidak perlu mengurangi 10%-nya dari pengurangan tinggi badan dikurangi 100. Jadi langsung aja, nanti jadi berat badan ideal kalian. Contohnya, misalkan ada perempuan dengan tinggi badan 155 cm. Nah, ini tinggal kalian cari aja. Jadi 90% dari 155 cm dikurangi dengan 100. Maaf. Nah, ini jadinya adalah 49,5 kilogram. Ini adalah berat badan ideal. Tapi orang tuh harus punya berat badan minimal dan berat badan maksimal. Gimana cara menghitungnya? Jadi kira-kira kalau misalkan kalian berat badan segini, wah aku kegemukan nih, misalkan 50 atau 51 atau aku 47, berarti aku kekurusan, belum tentu. Jadi kita juga bisa mencari tahu tentang berat badan ideal minimal dan berat badan ideal maksimal. Nah, berat badan ideal ini kamu kalau untuk yang minimal kamu kurangi 10% dari berat badan yang di atas. Ya, kemudian kalau yang maksimal kalian tambahkan aja 10%-nya. Jadi kalau misalkan yang minimal berarti itu 49,5, kalian kurangi aja 10%-nya. Jadi sama dengan adalah 45 kilogram. Kemudian untuk yang maksimal, maaf ya tulisannya jelek banget.
Itu 49,5 kalian tambahkan 10%-nya. Jadi sama dengan adalah 54,5 kilo. Jadi range atau normalnya berat badan kamu adalah 45 kilo sampai 54,5 kilo. Jadi kalian nggak usah takut kalau misalkan berat badan idealku 49, ternyata berat badan idealnya 49 kok ternyata 52. Nah, ini belum tentu kalian gemuk karena batas maksimal normal berat badan kalian itu adalah di range ini. Kalau misalkan berat badan kalian dirasa sudah dimasuk ke dalam sini, berarti berat badan kalian tuh masih normal. Itu tadi perhitungan untuk orang dewasanya. Aku mau ngasih tips ke kalian gimana cara mengukur berat badan ideal anak-anak. Mungkin dari kalian sudah punya anak. Nah, kita bisa belajar bareng untuk mengukur berat badan ideal dan tinggi badannya. Ini hanya range ya. Kalau misalkan belum tentu nanti anaknya kok ternyata berat badannya berkurang dari berat badan ideal atau mungkin kelebihan. Nah, ini juga bisa kalau misalkan kurang itu anak karena aktivitasnya sendiri-sendiri ya, berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa menyamakan. Kalau misalkan kekurusan ternyata anaknya udah makan banyak, udah suka ngemil juga, tapi aktivitasnya dia yang nggak berhenti gitu, yang lari lah, yang lompat lah, itu belum nggak bisa ya. Kalau anak yang aktif kayak gitu itu berat badannya harus normal sesuai dengan itu, nggak bisa. Selama anaknya nggak ada keluhan dan nggak ada istilahnya sakit atau apa, aktivitasnya dia normal aja, dia nggak sampai lesu lemah gitu, itu biasa saja selama makannya dia biasa dan aktivitasnya tinggi tadi yang bisa menyebabkan dia kurang dari berat badannya. Tapi kita lihat aja nanti ya. Nah, kalau untuk yang bayi baru lahir ini normalnya 3 sampai 3,25. Itu biasanya normalnya. Ya, kemudian untuk anak usia 3 sampai 12 bulan itu kita hitung dari usia bulannya berapa, kemudian kamu tambahkan 9, kamu bagi 2. Nah, itu adalah cara perhitungan berat badan anak usia 3 sampai 12 bulan. Kalau misalkan anak kalian di usia 1 sampai 6 tahun, rumusnya tadi kita ganti dengan tahun usianya, usia tahunnya berapa, kemudian dikalikan 2, kemudian kalian tambahkan 8. Itu adalah caranya. Misalnya sekarang kita ngukur berat badan ya anakku tuh usianya sekarang 2,6 tahun. 2 tahun 6 bulan. Nah, itu aku hitungnya 2,6, aku kalikan dengan 2, kemudian aku tambahkan 8, itu hasilnya adalah 13 kilo. Nah, itu sudah normal dan anak saya alhamdulillah normal, walaupun istilahnya fisiknya dia kurus ya, tapi kalau ditimbang berat badannya sudah sesuai gitu. Kemudian kalau misalkan anak kalian di usia prasekolah ya 6 sampai 12 tahun, itu kan udah anak-anak sekolah ya, itu bisa dihitung dengan usia anaknya berapa dalam tahun, kemudian kalian kalikan 7, kemudian kalian kurangkan 5. Nah, setelah hasil itu kalian bagi 2. Nah, itu nanti akan jadi berat badan ideal untuk anak kalian yang usianya 6 sampai 12 tahun. Gitu. Nah, setelah kita tahu berat badan ideal anak, kita coba hitung tinggi badan anak kita itu sesuai apa enggak sih? Nah, kalau untuk anak usia baru lahir biasanya itu 50 cm itu udah normal ya, udah normal. Kemudian kalau misalkan anaknya di bawah 1 tahun itu biasanya 75 cm ya, itu range-nya. Kalau misalkan tinggi ya alhamdulillah. Terus kalau misalkan usia anak kalian 2 sampai 12 tahun, nah, cara hitungnya pakai rumus. Rumusnya adalah
berapa usia anak kalian dalam tahun, kemudian kalikan dengan 6, kemudian kalian tambahkan dengan 77. Itu adalah rumus untuk mengukur tinggi badan anak kalian yang usianya di antara 2 sampai 12 tahun. Nah, kenapa tinggi badan juga penting? Karena tinggi badan itu mempengaruhi apakah anak kita itu stunting apa enggak. Stunting itu kayak pendek gitu ya. Pendek di usianya dia pendek gitu. Nah, itu kenapa yang menyebabkan stunting, kita harus mengurangi resiko itu ya, karena itu juga mempengaruhi untuk kedepannya dia. Jadi stunting itu adalah faktor utama atau istilahnya gejala utama balita atau anak kita itu kekurangan gizi. Jadi kalau misalkan kurus, dia itu kekurangan gizinya karena akut itu karena saat itu misalkan makannya kurang atau mungkin konsumsi apanya yang kurang ya, itu bisa kalau misalkan kurus itu akut dadakan. Nah, kalau misalkan anak kalian itu pendek di antara sesuai dengan usianya, itu namanya stunting ya. Stunting atau pendek itu disebabkan karena kurang gizi dalam waktu yang lama. Jadi kita nggak tahu kalau misalkan anak kita itu kurang gizi, makan ya udahlah makan, tapi kurang selingan mungkin, atau mungkin kurang tambahan lain ya kan. Nah, atau makannya itu aja, maunya itu ya udah itu aja. Nah, coba diselang-selingin agar anak kita juga bisa makan yang lebih bervariasi untuk kandungan gizinya. Itu adalah video aku hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga nanti ada banyak lagi ilmu yang kita berikan untuk kalian, yang aku share buat kalian. Jadi jangan lupa tonton terus video terbaru kita. Nanti kalau misalkan ada kesempatan akan ada video lagi dengan penghitungan kalori yang tepat untuk kalian. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum